Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 8 April. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Apabila jatuh dalam pekan suci, maka perayaan ini dipindahkan ke hari Senin sesudah hari Minggu Paskah yang kedua. Maka tepatnya hari ini Senin 8 April. Saudari-saudaraku yang terkasih, 9 bulan sebelum perayaan kelahiran Yesus, kita merayakan penjelmaannya, yakni pada tanggal 25 Maret. Menurut penginjil Lukas, malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria, yakni Maria ditentukan untuk melahirkan putra Allah.
Dengan pasrah dan percaya akan Allah, Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka atas kuasa Roh Kudus yang mengandung Putra Allah, kita memuji Allah yang telah berkenan mengutus putranya ke dunia, lahir sebagai manusia biasa. Kita bersyukur kepada Allah atas Maria yang begitu rendah hati dan bersedia menjalani peran khusus dalam karya keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah yang diungkapkan oleh Bunda Maria. Ecce ancilla Domini, aku ini hamba Tuhan. Kata Maria di hadapan malaikat yang menyampaikan kabar sukacita kepadanya. Sikap dasar sebagai hamba inilah yang menyanggupkan Maria diikutsertakan dalam misteri agung penyelamatan Allah. Sebagai seorang hamba yang ada dalam diri Maria, hanyalah fiat voluntas tua. Jadilah kehendakmu. Sepertinya begitu sederhana. Namun inilah sikap dasar untuk seterusnya akan mendasari hidup Maria sampai saat menyaksikan putranya menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Saudari-saudaraku yang terkasih, peran Maria ini sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesus yang lahir ke dunia juga punya sikap dasar yang sama dengan Bunda Maria. Ecce venio, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini, kita pun dipanggil untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Ecce ancilla, Maria berlaku juga untuk kita. Kesadaran kita sebagai hamba Tuhan menjadi sikap dasar kita untuk bisa menerima kabar gembira itu. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita menghidupi sikap iman Bunda Maria yang mengungkapkan imannya di hadapan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami dan kami hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada kami sikap rendah hati seperti Bunda Maria, sehingga kami mampu menerima dan mewartakan kabar sukacita yang sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus. Doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa.
Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus. Doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu, Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.